Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, qawiril layli 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan dengan kita mampu bersyukur, nikmat-nikmat itu akan ditambah lebih banyak lagi. Salawat dan salam kita ucapkan, kita haturkan untuk junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, seluruh risalah Rasulullah secara prinsip semuanya terbagi dalam dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minannas, atau hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Akan ditimpakan kepada mereka, manusia-manusia itu dimanapun mereka berada, akan ditimpakan kehinaan, kecuali bihablim minallah wa hablim minannas. Kalau dengan menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia, maka kehinaan itu akan dihilangkan. Tapi jika seseorang tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah, tidak mampu menjaga hubungan baik dengan manusia, maka hidupnya akan ditimpa kehinaan. Hablum minallah secara mudah disebut muamalah dengan Allah. Berperilaku, melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah, dan menghindari larangan-larangan Allah yang kemudian disebut dengan takwa. Hubungan baik dengan manusia, hablum minannas, disebut muamalah dengan manusia. Bagaimana kita berperilaku, bersikap, menjaga sesama, menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, menjaga keamanannya, menjaga hatinya agar tidak sakit hati. Itu adalah hubungan baik dengan sesama manusia. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ad-dinu al-mu'amalah. Agama adalah muamalah. Agama Islam adalah hubungan perilaku dengan sesama dan dengan Allah dengan cara baik. Ada seorang mufassir mengatakan dan pensyarah hadis menyatakan, berkenaan dengan hadis ad-dinu al-mu'amalah, bahwa agama adalah perilaku atau hubungan. Maka jika ada orang yang ilmunya luas, ilmunya dalam, pengetahuannya tidak terhingga, akan tetapi kemudian dia hidupnya di hutan, dia hanya beribadah, tidak berhubungan dengan manusia, maka sebetulnya agama dia tidak sempurna. Karena agama yang sempurna adalah muamalah. Muamalah ini ada dua, yaitu muamalah dengan Allah dan muamalah dengan manusia. Orang tidak cukup mengaku beriman, kemudian dia sholat, dia puasa, dia haji, dia malamnya tahajud, akan tetapi dia tidak menjaga hubungan baik dengan manusia. Karena apa? Dari mayoritas hadis-hadis Rasulullah menggambarkan bahwa kategori iman yang sempurna
adalah ketika iman itu tercermin dalam praktek perilaku sehari-hari. Praktek perilaku sehari-hari yang berkenaan dengan hubungan dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak dianggap beriman sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau ada seseorang tidak peduli dengan orang lain, dia hanya peduli pada dirinya sendiri, sebetulnya dia belum beriman, sekalipun rajin puasa, sekalipun dia rajin tahajud, sekalipun dia rajin zikir dan rajin wirid. Tapi kalau dia tidak peduli dengan saudaranya, maka dia sebetulnya belum beriman. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar adalah orang Islam yang bisa menjadikan orang-orang di sekitarnya merasa aman dari perbuatannya dan merasa aman dari lidahnya. Kalau ada seseorang ilmunya luas, ilmunya tinggi, kelihatannya rajin ibadah, tapi mulutnya kotor, mulutnya membuat orang lain sakit hati, maka sebetulnya dia belum sempurna imannya dan Islamnya. Dia kelihatannya pandai, rajin ibadah, akan tetapi perbuatannya tidak mencerminkan dari imannya. Perbuatannya menyakiti orang lain, keberadaannya membuat orang khawatir, keberadaannya membuat orang lain takut, maka sebetulnya dia belum menjadi orang Islam, belum beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina qalbuh. Kalian tidak akan bisa disebut sebagai orang beriman sehingga hati kalian beriman, kata Rasulullah semacam itu. Terus bagaimana ciri-ciri hati yang beriman? Wala yu'minu qalbuhu hatta ya'mana jaruhu bawa'iquhu. Dan hati seseorang belum dianggap beriman sampai tetangganya merasa aman dari perbuatannya. Di sini Rasulullah menyebut tetangga, yang tetangga ini berarti tidak khusus hanya untuk orang-orang yang seagama, tidak khusus hanya untuk orang-orang yang masih punya hubungan darah, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa tetangga rumah, tetangga tempat kita bekerja. Jadi kalau ada orang beriman, dia tidak bisa menyebabkan ketentraman tetangganya, maka dia sebetulnya belum beriman. Karena kunci iman adalah menyebabkan kedamaian dan menimbulkan keamanan. Untuk itu, mari kita koreksi, kita muhasabah, kita hitung-hitung, apakah saat ini iman kita hanya dalam hati atau sudah tercermin dalam praktek sehari-hari. Karena tidak cukup hanya kita mengaku beriman, akan tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan keimanan itu. Karena ad-dinu al-mu'amalah. Agama kunci utamanya adalah berperilaku atau berhubungan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa selalu melaksanakan agama dengan benar, melaksanakan agama dengan betul, dan kita betul-betul bisa mempraktekkan iman yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hati kita, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita dengan sesama manusia punya kewajiban. Yang kewajiban itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain ini kewajiban untuk kita secara pribadi, fardu kifayah ini kewajiban yang sifatnya umum. Setelah nanti kita melaksanakan fardu ain dan juga fardu kifayah dengan sesama manusia, mudah-mudahan agama kita menjadi sempurna. Hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang berbahagia, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan agama ini secara benar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.